wabarakatuh. Saya Mesin Putri Utami, NIM 1930201135. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan judul proposal saya, yaitu tentang pengaruh media interaktif animasi terhadap aktivitas belajar peserta didik pada materi perkembangan makhluk hidup pada mata pelajaran IPA. Latar belakang masalah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan hampir semua aspek kehidupan, di mana berbagai permasalahan tersebut hanya dapat dipecahkan dengan upaya pengusahaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain manfaat bagi kehidupan manusia, di satu sisi perubahan tersebut juga membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Pelaksanaan pembelajaran IPA haruslah dilaksanakan dalam suasana yang kondusif, dalam arti kegiatan pembelajaran. Untuk menciptakan sesuatu pelajaran kondusif, salah satu peran guru yang sangat penting yaitu memiliki media yang sangat digunakan dalam proses memiliki media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Pilihan media yang tepat akan membantu tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Jika tujuan pembelajaran tercapai, maka akan mempengaruhi hasil belajar siswa itu sendiri. Dengan adanya perkembangan teknologi, media pembelajaran sekarang menjadi lebih bervariasi. Dan beberapa kelompok media dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu media visual, media audio, dan media audio-visual. B. Identifikasi masalah. Dari uraian di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah yang timbul antara lain. 1. Proses pembelajaran masih dominan. Pendengaran penjelasan guru di kelas mencatatkan peringkas belajar dan hanya menggunakan buku yang telah tersedia. 2. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA belum mencapai KKM. 3. Belum adanya variasi media yang digunakan oleh guru. Dan keempat, belum ada penggunaan media animasi dalam pembelajaran IPA. Pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini dibatasi pada 1. Media animasi pada materi sistem organ pencernaan manusia. Kedua, hasil belajar dilihat dari hasil tes dan protes. D. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka perlu adanya suatu rumusan masalah akan memberikan arah pada penelitian ini. Adapun rumusan masalah sebagai berikut. Apakah ada pengaruh media animasi terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas 4 di SD Negeri 7 Pedang? F. Manfaat penelitian. Adapun manfaat hasil penelitian ini secara teoris. Secara teoris, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam bidang pendidikan, khususnya di sekolah dasar, yakni memberikan sumbangan tentang pengaruh media interaktif animasi untuk meningkatkan hasil belajar IPA. 2. Secara praktis. Secara praktis, penelitian dapat memberikan manfaat, yaitu bagi siswa. Bagi siswa dapat memberikan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan, sehingga pembelajaran tidak membosankan dan membawa dampak pada peningkatan hasil belajar IPA. Bagi guru dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi satuan mengenai media animasi dalam pengajaran IPA, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar IPA serta menjadikan pembelajaran IPA lebih aktif dan menyenangkan. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan yang baik pada sekolah itu sendiri dan sekolah lain pada umumnya dalam rangka peningkatan
mutu pendidikan bagi peneliti sebagai wadah penerapan ilmu yang akan dapat di perkuliahan dan membantu memperbaiki kualitas pembelajaran IPA dan dapat menambah wawasan keilmuan peneliti khususnya dalam pembelajaran IPA serta dapat memberi penguat terhadap penelitian terdahulu. Teori landasan. Satu, pengertian belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara etimologis, belajar memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Usaha untuk mencapai kepandaian atau ilmu merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan pendapatan ilmu atau kepandaian yang belum dipunyai sebelumnya. Sehingga dengan belajar itu manusia menjadi tahu, memahami, mengerti, dapat melaksanakan dan memiliki tentang sesuatu. Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan dalam perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisasi atau pribadi. Kegiatan belajar mengajar seperti berorganisasi, pengalaman belajar, mengelola kegiatan belajar mengajar, menilai proses dan hasil belajar. Semuanya termasuk dalam cangkupan tanggung jawab guru. Jadi, hakikat belajar adalah perubahan. Teori-teori belajar. Teori belajar merupakan hal yang penting dalam pelajaran, yaitu sebagai dasar untuk meningkatkan lanjuti pelajaran yang telah baik lagi. Media pembelajaran animasi. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantaran atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Media merupakan suatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. 1. Fungsi media pembelajaran. Fungsi atau kegunaan pembelajaran sebagai berikut. A. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat visual. B. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. C. Penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif peserta didik, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. D. Memberikan rangsangan yang sama, dapat menyamakan pengalaman dan persepsi seperti di peserta didik terdapat isi pengalaman. E. Memberikan kesamaan pengalaman kepada peserta didik tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. Kriteria pemilihan media. Media merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar. Karena beraneka ragamnya media tersebut, maka masing-masing media mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Macam-macam media pembelajaran. A. Media audio. Media audio adalah media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur suara saja, seperti radio dan rekaman suara. B. Media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Jenis media tergolong ke dalam media visual adalah film, slide, foto, gambar yang berbagai bentuk, bahan yang dicetak seperti media grafis, dan lain sebagainya. C. Media audiovisual. Media audiovisual adalah jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, film, animasi, dan lain sebagainya. Media animasi. Animasi berasal dari bahasa Latin, yaitu anima, yang berarti jiwa, hidup. Kata animasi juga berasal dari kata animation, yang berasal dari kata dasar to anip,
yang berarti menghidupkan. Animasi dalam arti menghidupkan yaitu usaha untuk menggerakkan suatu tidak bisa bergerak sendiri. Kelebihan media animasi. Kelebihan media animasi dalam pembelajaran diantaranya adalah pengalaman yang lebih luas, meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan pembelajaran, interaksi yang lebih luas karena di dalamnya terdapat animasi sehingga komunikasi antara guru dan siswa lebih aktif. Konsep pembelajaran IPA. Pengertian IPA. Pada hakikatnya, IPA dibangun atas dasar produk ilmiah. Proses ilmiah dan sikap ilmiah. Selain itu, IPA dipandang pula sebagai proses, sebagai produk, dan sebagai prosedur. Sehingga proses diartikan semua kegiatan ilmiah untuk menyempurnakan pengetahuan tentang alam dan menemukan pengetahuan baru. Sebagai produk diartikan sebagai hasil dari proses perubahan pengetahuan yang diajarkan dalam sekolah maupun luar sekolah. Tujuan pembelajaran IPA. Secara umum, fungsi dan tujuan IPA adalah sebagai berikut. A. Menanamkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Mengembangkan keterampilan sikap dan nilai ilmiah. C. Mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang melek sains dan teknologi. D. Menguasai konsep sains untuk bekal hidup di masyarakat dan melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Pembelajaran IPA di SD. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang kompleks. Pembelajaran dapat hakikatnya tidak hanya sekedar menyampaikan materi kepada siswa, akan tetapi merupakan aktivitas profesional yang menuntut guru untuk dapat menggunakan keterampilan dasar mengajar secara terpadu, serta menciptakan sistem lingkungan yang mungkin peserta didik agar dapat belajar secara etik dan efisien. Tujuan pembelajaran IPA di SD. Pembelajaran sains di sekolah dasar dikenal dengan pembelajaran ilmu pengetahuan dalam IPA. Konsep IPA di sekolah dasar merupakan konsep yang masih terpadu karena belum dipisahkan secara tersendiri seperti mata pembelajaran kimia, biologi, dan belajar. 1. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar pada dasarnya adalah suatu kemampuan yang berupa keterampilan dan perilaku baru sebagai akibat dan latihan ataupun pengalaman yang diperoleh. Hasil belajar adalah sejumlah pengalaman yang diperoleh siswa yang mencakup randa kognitif, afektif, dan psikomotor. Macam-macam hasil belajar. Hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sisi siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat pengembangan mental yang lebih baik apabila dibandingkan pada saat sebelum belajar. Kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian ini dapat penelitian kualitatif dengan pendekatan kuasi eksperimen res atau penelitian eksperimen semu. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bekerja dengan data dan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta menampilkan hasil akhir. Tempat dan waktu. Penelitian adapun waktu dan tempat. 1. Tempat penelitian adalah SD Negeri 7 Pedambaran. Waktu penelitian dilaksanakan mulai 10 Mei sampai 12 Mei. Desain penelitian sebagai rambu-rambu agar penelitian tidak menyimpan dari tujuan yang telah diterapkan, maka penulis membuat desain penelitian. Desain ini dikembangkan berdasarkan animasi permasalahan, keadaan unit-unit penelitian yang berorganisir secara simetris sehingga dijadikan pedoman penelitian. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Populasi adalah keseluruhan satuan yang ingin diteliti. Maka dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas 4 yang berjumlah 40 orang di SD Negeri 7 Pedambaran. Sampel, menurut Ari Kunto, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sedangkan yang dijadikan sampel peneliti menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu teknik mengumpulkan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Definisi operasional. Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik ke observasi. Observasi dan pengamatan merupakan pengamatan terhadap suatu
objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk memperoleh data harus dikumpulkan dalam penelitian. Observasi pada penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data penelitian tentang pengaruh media animasi terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas 4 di SD Negeri 7 Pendambaran. Tes merupakan serangkaian pertanyaan atau latihan, serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, integrasi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Instrumen pengumpulan data. Instrumen dapat digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah tes objektif yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang hasil belajar IPA dengan materi sistem pencernaan manusia. Tes yang akan dilakukan berupa post test sosial evaluasi. Ujian validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kapabilitas atau kesayangan suatu instrumen. Materi dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.